Melihat era yang kita pijak pada saat ini, di mana sains dan teknologi berkembang sangat pesat. Pertanyaannya, bagaimanakah pandangan Islam terkait hal ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang berisikan saya sendiri Zulfikar Ahmad Al-Yuhari dan rekan saya Nurul Hasanah akan menjelaskan terkait dengan Islam dan sains modern. Di sini kita membagi menjadi 3 topik, 3 subtema. Yang pertama adalah tantangan menyelaraskan ajaran Islam dengan temuan ilmiah modern. Yang kedua, menyelaraskan Islam terhadap teori-teori sains kontemporer. Dan yang ketiga ada relevansi pemikiran Islami dalam era sains modern. Pembahasan yang pertama yaitu adalah tantangan dalam menyelaraskan ajaran agama Islam dengan temuan ilmiah modern. Seperti yang kita tahu bahwa zaman berkembang seiring berganti. Begitu juga perkembangan yang dialami setiap tahun pun itu berbeda-beda. Perkembangan manusia berujung pula kepada bagaimana mereka berpikir. Pemikiran itu pun mengeluarkan sebuah ide, terbentuk lagi menjadi suatu penemuan berupa sains dan juga perkembangan teknologi dari masa ke masa. Manusia melewati peradaban-peradaban, juga melewati circumstances atau era penemuan dan juga revolusi. Kita ambil contoh peradaban modern barat paling awal, yaitu Inggris dengan revolusi industrinya, yaitu tahun 1750 sampai 1850. Penemuan itu pula tersebar ke Eropa barat lain, beserta Amerika Utara, menyebar lagi ke Eropa Timur, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Keadaan revolusi dan persebaran penemuan atau teknologi ini yang kita rasakan sampai sekarang. Pun demikian, sains dan teknologi berkembang seiringan dengan pergantian abad dan tahun. Perkembangan sains dan teknologi berhasil membawa manusia menuju kehidupan dari zaman terdahulu dengan material keilmuan dan sains dan teknologi yang sedikit dan terbatas, kini melampaui itu semua, bahkan sains modern ini sangat digunakan dalam keseharian kita. Sering juga perkembangan ini memasuki suatu metodologi, ideologi, dan perkembangan. Demikian adanya revolusi kehidupan. Perkembangan teknologi pun juga perubahan ideologi atau cara berpikir. Namun, perkembangan teknologi dan sains ini juga menimbulkan beberapa hal positif maupun negatif. Begitu pula jika dikaitkan dengan ajaran Islam dan juga sebuah pertanyaan. Bagaimana sih cara menyelaraskan ajaran agama Islam dan temuan ilmiah maupun pengkaitannya dengan perkembangan zaman? Di mana semakin berkembangnya hal yang termodernisasi, timbul pula gejala-gejala sosial. Salah satunya adalah dekadensi moral atau pengikisan jati diri yang berkaitan dengan merosotnya nilai-nilai moral seperti keagamaan, nasionalisme, dan juga budaya. Sementara, kendala lainnya adalah bagaimana menyelaraskan ajaran Islam itu pada era modernisasi seperti sekarang yang eksistensi keislamannya itu mulai pudar. Menyelaraskan ajaran Islam dengan temuan ilmiah modern merupakan tantangan yang menuntut kajian yang mendalam. Islam mengatur segala aspek kehidupan umatnya, termasuk hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan alam semesta yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Seiring berkembangnya zaman, tantangan dalam beragama Islam juga terjadi. Umat Islam harus menghadapi tantangan-tantangan yang berasal dari ilmu pengetahuan modern, malah yang terdiri dari konsep metodologi, sumber-sumber inspirasi, dan juga asumsi filosofis yang berbeda dengan ajaran Islam. Berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam dalam menyelaraskan ajaran Islam dan juga temuan ilmiah, yaitu diantaranya adalah tantangan akademik, yaitu bagaimana membangun paradigma dan metodologi ilmiah yang sesuai dengan nilai dan budaya yang ada. Tantangan ini berkaitan dengan isu-isu seperti epistemologi, ontologi, aksiologi, dan metodologi. Yang kedua adalah tantangan teologis, yaitu berkaitan dengan cara memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks yang beragam dan juga dinamis. Akademik dan teologi mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, cara kita memahami wahyu mempengaruhi cara kita mengetahui sesuatu. Cara kita memahami ketauhidan akan mempengaruhi cara kita melihat kenyataan. Cara kita memahami takdir akan mempengaruhi cara kita menilai sesuatu. Cara kita memahami nubuah akan mempengaruhi cara kita melakukan penelitian. Poin berikutnya yaitu mengenai penafsiran Islam terhadap teori-teori sains kontemporer. Beberapa pendekatan tentang penafsiran Islam terhadap teori sains kontemporer ini yaitu yang pertama adalah harmoni.
Islam dan sains tidak bertentangan dalam hal ini, namun saling melengkapi. Sains menjelaskan bagaimana alam bekerja, sedangkan Islam menjelaskan makna dan tujuannya. Contoh dari harmoni ini yaitu teori Big Bang tentang penciptaan alam semesta yang dimaknai sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah independensi. Pendekatan ini memisahkan sains dan agama sebagai dua sisi yang berbeda. Sains berfokus dalam dunia fisik dan metodologinya, sedangkan agama berfokus pada spiritualitas dan nilainya. Misalnya, teori evolusi diterima sebagai penjelasan ilmiah tentang asal-usul manusia tanpa menyangkal peran Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Yang ketiga adalah integrasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyatukan ilmu sains dan agama ke dalam kerangka berpikir yang koheren atau bersatu. Hal ini dilakukan dengan mencari persamaan antara keduanya, seperti ketauhidan dan konteks ketatanan alam. Misalnya, teori fisika kuantum ditafsirkan sebagai bukti bahwa alam semesta saling berhubungan dan terdapat dimensi spiritual. Yang keempat adalah kritik. Pendekatan ini mengkritik sains modern sebagai ilmu materialistis dan reduksionis. Sains dituding tidak menjawab pertanyaan mendasar tentang makna dan tujuan hidup. Misalnya, kritik tentang bioteknologi dan rekayasa genetika yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan Islam. Adapun tanggapan perspektif ilmuwan muslim terhadap sains modern ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok yang menganggap bahwa sains modern itu bersifat universal dan juga netral. Semua sains disebut juga dapat ditemukan di dalam Al-Quran. Kelompok ini disebut dengan Bukhailiyah. Sebuah kelompok pengikut dari Maurice Bucaille, seorang ahli bedah Prancis yang sudah melahirkan beberapa bukunya yang populer. Di antaranya yaitu The Bible dan juga The Quran and Science. Kedua adalah kelompok yang berusaha untuk menegakkan atau menguatkan eksistensi persemakmuran sains di negara-negara Islam. Sehingga fungsi dari sains modern ini berkenaan dengan Islam di kelompok ini termodifikasi sehingga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan cita-cita Islam. Tokoh-tokoh yang terkualifikasi dalam kelompok ini salah satunya yaitu Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu seorang cendekiawan muslim. Yang ketiga adalah kelompok yang ingin membangun paradigma baru atau epistemologi dalam Islam, yaitu paradigma terkait pengetahuan dan perilaku. Paradigma pengetahuan beralaskan pada perhatiannya dalam prinsip, konsep, dan nilai utama Islam yang berkaitan dengan pencarian bidang tertentu. Dan paradigma perilaku merujuk pada menentukan batasan-batasan etika di mana para ilmuwan dapat dengan bebas bekerja. Mari kita mengutip teori pemahaman dari seorang Mehdi Golsani, seorang fisikawan teoretis Iran kontemporer, akademisi, cendekiawan, filsuf, dan juga profesor terkemuka di Universitas Teknologi Syarif. Dalam beberapa tulisannya, beliau tidak begitu mendefinisikan ilmu secara eksplisit mengenai sains Islam. Dalam hal ini, menurut Mehdi, terkait dengan ilmu sama saja jika dipakai untuk tujuan yang berguna. Pandangan Golsani tentang ilmu secara umum, juga ilmu alam, terutama didasarkan pada penggaliannya atas Al-Quran. Pandangan atas Al-Quran sebagai kitab petunjuk merupakan kata kunci dalam pemikiran Golsani. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dari segi circumstancesnya, bahwa Islam yang dinaungi ilmunya oleh Al-Quran dapat dikaji dan diterapkan untuk mengkaji pula ilmu-ilmu sains Islam atau sains kontemporer. Begitu pula dalam mengkaji sains kontemporer atau teori-teori kontemporer. Relevansi pemikiran Islam dalam era sains modern. Di balik tema ini terdapat beberapa permasalahan besar yang ada baik dalam ilmu pengetahuan maupun dalam pemahaman kita tentang agama. Di tengah perkembangan ini, pemikiran Islam tetap memiliki relevansi dan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai aspek. Di antaranya, yang pertama, integrasi sains dan agama. Pemikiran Islam memandang sains dan agama sebagai dua sumber yang saling melengkapi. Sains membantu manusia memahami alam semesta, sedangkan agama memberikan bimbingan moral dan spiritual. Mengintegrasikan keduanya membantu manusia mencapai keseimbangan antara kemajuan materi dan kemajuan spiritual. Yang kedua, ada etika ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan modern menimbulkan beberapa dilema etika, termasuk penggunaan teknologi nuklir, manipulasi genetika, dan penelitian sel induk.
Pemikiran Islam dapat memberikan kerangka etika berdasarkan nilai-nilai moral dan spiritual untuk membimbing para ilmuwan dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, kearifan lokal. Pemikiran Islam kaya akan kearifan lokal yang dapat diterapkan di berbagai bidang seperti pengelolaan lingkungan, kesehatan, dan pendidikan. Kearifan lokal ini dapat menjadi sumber inspirasi dan solusi atas berbagai permasalahan kontemporer. Kemudian yang keempat, dialog antar agama. Di era globalisasi, dialog antar agama menjadi hal yang sangat penting. Pemikiran Islam dapat menjadi landasan dialog konstruktif dan damai dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang terakhir, spiritualitas dan moralitas. Di tengah pesatnya kemajuan materi, masyarakat modern memerlukan spiritualitas dan moralitas yang kuat. Pemikiran Islam memberikan pedoman menuju kehidupan yang bermoral dan bermartabat. Kesimpulannya, hubungan antara Islam dan sains modern kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah pandangan sejarah. Dalam pandangan ini, peradaban Islam bersejarah panjang dalam memajukan sains dengan ilmuwan muslim yang memberi kontribusi besar di berbagai bidang. Kedua, pandangan keagamaan. Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan dan memahami ciptaan Tuhan. Dalam kitab sucinya, Al-Quran sendiri mengandung ayat-ayat yang ditafsirkan relevan dengan penemuan sains modern. Yang ketiga, ada pandangan kontemporer. Ada pandangan bahwa sains dan agama pada dasarnya tidak berkonflik. Keduanya justru saling melengkapi. Sains menjelaskan hal-hal materi, sedangkan agama menjawab pertanyaan tentang makna dan moral. Namun, ada juga pandangan yang melihat potensi konflik antara keduanya, terutama terkait interpretasi teks agama terhadap temuan sains terbaru. Penelitian ini adalah hubungan agama dan sains masih bisa dianggap rahasia relevan di era sains modern. Alasan mengapa agama dan sains tidak sejalan adalah karena permasalahan yang ada baik dalam sains modern maupun dalam agama itu sendiri. Jika keduanya berhasil didamaikan, maka agama dan sains memiliki keterikatan yang erat karena keduanya sama-sama penting. Jawab pertanyaannya adalah tantangan dalam menjelaskan ajaran Islam itu ada dua, yaitu tantangan akademik dan teologi. Yang sekarang lebih lanjut, contoh dari tantangan teologi yang paling sering terjadi. Tantangan teologi dalam menyelaraskan ajaran Islam seringkali melibatkan kompleksitas dan interpretasi ajaran-ajaran agama dan pemahaman terhadap konteks zaman modern. Salah satu contoh tantangan teologi yang sering terjadi adalah relevansi ajaran Islam terhadap perkembangan sosial dan teknologi saat ini. Seiring dengan perubahan zaman, terdapat pemikiran-pemikiran baru, tantangan moral dan tuntutan kehidupan yang tidak selalu mudah diselaraskan dengan ajaran Islam yang bersumber dari tradisi lama. Selain itu, pemahaman yang berbeda-beda terhadap teks-teks suci dan tradisi Islam juga menjadi tantangan dalam menyelaraskan ajaran Islam. Interpretasi yang beragam dapat menimbulkan perbedaan pandangan tentang bagaimana ajaran Islam seharusnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika menghadapi realitas kontemporer yang kompleks. Kesulitan dalam menjaga keaslian ajaran Islam sambil tetap terbuka terhadap pembaruan dan konteks zaman juga menjadi tantangan teologi yang signifikan. Hal ini seringkali melibatkan perdebatan mengenai bagaimana memahami dan menerapkan ajaran Islam secara relevan dalam era modern yang penuh dengan perubahan dan tantangan baru. Dengan demikian, tantangan teologi dalam menyelaraskan ajaran Islam melibatkan keseimbangan antara tradisi dan inovasi, antara keberpihakan pada nilai-nilai ajaran Islam yang sudah mapan dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Perdebatan dan kajian yang mendalam terhadap hal ini menjadi penting dalam menjaga keberlangsungan dan relevansi ajaran Islam dalam konteks kontemporer. Jadi, mari kita kembali ke pertanyaan awal, yaitu bagaimana sih pandangan Islam terhadap sains dan teknologi? Kita mengambil pandangan dari seorang Mehdi Ghosani.
Mehdi Ghazali berpendapat bahwa pandangan Islam terhadap sains dan teknologi tidak berbeda dengan pandangan non-Islam. Ia menekankan pentingnya metode observasi dan eksperimentasi dalam sains, serta menganggap bahwa intuisi dan kemampuan intuitif para saintis tidak lebih rendah daripada yang dimiliki oleh para sufi dan nabi. Ghazali juga menyoroti bahwa intuisi memiliki peran penting dalam dunia ilmu, karena dapat menembus ranah suprafisik yang tidak dapat dijangkau oleh sains. Namun, ia tidak mengaitkan intuisi dengan Al-Quran sebagai pengetahuan yang diperoleh dari intuisi tertinggi Nabi Muhammad SAW, melainkan sebagai kitab petunjuk yang memberikan stimulus pada kesadaran tentang keagungan Tuhan.